Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar pertama, menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Pengertian Rasul dan Nabi berbeda. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan pengertian Nabi adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Dengan demikian, seorang rasul pasti nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Meskipun demikian, kita wajib meyakini keduanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Nama-nama Rasul Allah dan sifat-sifatnya. Rasul-rasul yang wajib diimani berjumlah 25 orang. Yang pertama, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Seluruh rasul mempunyai sifat yang sangat terpuji dan terhindar dari sifat-sifat tercela. Sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki rasul disebut sifat wajib bagi rasul. Sedangkan sifat-sifat tercela yang tidak mungkin ada pada diri rasul disebut sifat mustahil para rasul. Sifat wajib ada 4, antara lain. Yang pertama, sidik, artinya berkata benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya cerdik atau pandai. Sedang sifat mustahil bagi rasul yaitu yang pertama, kizib, berkata bohong. 2, hianah, tidak dapat dipercaya. 3, kitman, menyembunyikan. Yang keempat, balada, artinya bodoh. Dalil-dalil tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah mengutus Rasul sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Yang kedua, Allah mengutus Rasul sebagai suri toladan. Yang ketiga, Allah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat. Yang D, Rasul Ulul Azmi.
Rasul ulul azmi adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Di antara 25 nabi dan rasul, ada rasul yang diberi gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa kita mengingatnya dengan kata nimin atau mimin, ya. Yang fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mau mengamalkan apa yang disampaikan para rasul. Yang ketiga, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan pada umatnya. Yang keempat, lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya. Demikian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.